Bismillah, saya mau bahas Redmi Buds 6 yang kemarin rilis bareng Redmi Note 14 series. Harganya 500 ribuan dan saya pilih warna hijau di Tokopedia. Ternyata sama-sama coral green ya, sama seperti Redmi Note 14 Pro 5G yang saya beli. Nah, desainnya ini masih mirip dengan Redmi Buds 5. Overall nice, okay, but that's all. Artinya ya bagus, oke, mantap buat harganya, tapi ya udah gitu doang. Kenapa? Karena dia sebetulnya punya beberapa fitur yang menarik, tapi hasil pengujian cepatnya membuktikan kalau ini nggak cocok sama saya. Penasaran kenapa? Simak terus atuh ya videonya. Nah, sebetulnya kalau ngelihat spek yang ditawarkan ini menjanjikan, di mana di level harga segini dia sudah punya dual driver dan ANC-nya punya depth hingga 49 desibel, kemudian punya efek 360 audio juga, dan support dual device connection. Ini fitur favorit saya banget memang. Meski dua fitur yang terakhir saya sebutkan ini harus diaktifkan dulu di aplikasi Xiaomi Earbuds. Nah, yang menarik malah di beberapa smartphone Xiaomi dia support satu device connect ke dua TWS yang berbeda. Jadi bisa sharing konten yang sama kedua orang. Jadi kalau kamu dan pasangan punya Redmi Buds 6 masing-masing, bisa dikonekin ke satu tablet atau smartphone Xiaomi buat dipakai nonton bareng-bareng. Lalu seperti biasa sudah mendukung Google Fast Pair, pakai Bluetooth versi 5.4 dengan kodek ESC dan SBC, dan ada in-ear detection juga. Untuk mikrofonnya dia pakai 2 ANC microphone plus AI. Dan saya sudah cari-cari di buku manual maupun di webnya, ternyata earphone ini nggak punya game atau low latency mode. Tapi apakah latensinya kurang atau tebal? Nanti saya bahas. Pengetesan pertama, seperti biasa buat driver quality kerasa shaky ya, karena memang powernya gede, tapi untungnya masih no rattle dan juga no burst. Lanjut ke virtualisasi 8 arah akurat banget, staginya juga luas dan hidup sekali, padahal belum pakai 360 effect ya pas saya ngetes. Cuma memang separasi kurang jelas dan clarity-nya belum bisa saya nilai oke. Nah, untuk latency tadi, ini sudah tergolong minim karena default ternyata dia menyala di kodek SBC. Suara-suara di game PUBG Mobile sudah on point seperti mendarat, buka tutup pintu, memukul dan menembak. Kemudian ekor langkah tersisa tipis ya, 2-3 langkah saja. Jadi inget ya, kalau latensinya terasa tebal, matikan kodek ESC-nya dan pakai SBC aja biar lebih sinkron gitu pas main game atau nonton video. Nah, untuk mikrofonnya ini kerasa elektronik banget. Maksudnya gimana? Ya memang noise teredam dengan sangat baik ya buat level harganya. Kerasa ada AI processing yang membuat suaranya jadi lebih berisi, tapi rada mendem nih, kayak pakai equalizer tertentu. Karakter yang terekam jadinya tuh nggak natural gitu ya. Kerasa banget ada hasil processingnya, kayak pakai equalizer tambahan, agak mendem gitu, kurang clear meski gainnya sangat cukup. Ya, ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Redmi Buds 6 menghadap noise yang banyak. Di kiri saya ada kipas angin, di kanan saya setel video cafe noise. Lalu bandingkan dengan mikrofonnya kamera smartphone Vivo X200 biasa, pakai fitur voice enhancement ya. Kita kembali ke Redmi Buds 6 dan saya akan berhenti bicara sebentar. Gimana pas saya berhenti bicara, apakah noise-nya hilang sama sekali, ikut turun, ikut mereda, atau tetap aja kencang kayak gitu ya? Habis ini saya akan matikan kipasnya dan juga pause videonya biar teman-teman bisa menyaksikan atau menyimak suaranya ketika tanpa gangguan noise yang berarti. Walaupun masih ada suara ambience dan ada suara masak air. Ya berarti tetap ada noise ya. Ya gimana lah, pokoknya buat rekam suara misalkan di kafe dengan banyak ambience dan banyak suara lain, buat TWS earphone 500 ribuan segini mikrofonnya bisa kepake nggak buat komunikasi? Boleh komen ya. Dan buat sound quality, ini seperti harapan saya sih. Redmi Buds buat anak muda ya powerful ya, suaranya energetik, bassnya nampol banget. Iya, bassnya tuh punchy, bulat-bulat, nonjok, deep dan bertenaga. Boomnya ada, tapi kontrol. Cukup rapi, nggak melebar, so far enjoyable. Untuk vokal, masih ekstra gaung, plus powernya juga kerasa ke bawah ke sini ya. Agak terasa mengambang,
tidak cempreng, tapi pitch-nya agak turun dan masih bening. Untuk treble lagi-lagi ekstra di gaung, ceringnya padahal ada banget loh. Tidak clear-clear amat ya jadinya karena terdistort oleh bassnya tadi, tapi sparklingnya adalah bisa dinikmati kalau kamu perhatikan baik-baik. So, apakah ini another powerful bass head TWS earphone dari Xiaomi? Tapi kan dual driver, harusnya bisa lebih imbang dong. Memang sih ceringnya ada dari treble-nya, tapi rasanya bassnya terlalu mendominasi ya. Untung bassnya punchy dan enjoyable nih. Mungkin kalau ini saya pakai 10 tahun lalu, pas baru awal menikah, mungkin ini bakal jadi favorit saya deh ya. Powerful, bassnya ada banget, nendang banget, dipakai buat nemenin perjalanan, pulang dan pergi ke kantor, ini pasti enak sih. Cuma sekarang saya sudah menua pemirsa, dan kerjanya di rumah aja kali ya. Jadi lebih butuh yang balance, yang lebih kerasa clarity, semua sektornya lebih imbang gitu ya. Punya separasi yang bagus, yang mana ini nggak bisa deliver. Nggak tahu kenapa sih, sejak Redmi Buds 3 atau 4 kayaknya ya, karakternya itu makin nonjolin power, bombastis kayak TWS buat gaming dengan bass yang punchy. Tapi semua itu berujung ke satu hal, telinga cepat lelah. So, hati-hati kalau pakai TWS earphone ini, atur di volume sedang saja dan batasi durasi menggunakannya secara simultan. Kasih telinga istirahat gitu ya, biar nggak cepat budak. So, Redmi Buds 6 ini buat saya adalah TWS earphone yang dag-dig-dug-duer lagi nih. Entah kenapa dual drivernya kurang terasa, mungkin karena setupnya ya. Kalau saya lihat di webnya dia pakai titanium diaphragm 12,4 mm plus unit ceramik piezoelectric 5,5 mm. Apakah ini tidak berfungsi sebagai tweeter? Saya kurang tahu. Karena sekali lagi, tetap aja yang kerasa menonjol itu power dan bass lagi. So, kesimpulannya ini bakal oke buat anak muda yang seneng suara bombastis, mungkin buat gaming. Tapi kalau cari dual driver dengan harapan clarity, balance antara bass dengan treble yang asyik, mending cari yang lain. Antara nambah budget buat nyoba TWS earphone 800-900 ribuan yang dual driver, atau kalau kamu nggak butuh ANC, ada solusinya di Soundpeats Engine 4 ya, yang dual drivernya kerasa banget. Oke, saya akan munculkan semua produk yang saya rekomendasikan di produk di kiri bawah video ini, atau cek link di deskripsi, atau cek juga playlist earphone per kategori harga yang sudah saya buat ya. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.